Romo, Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Katolik Santo Yosef Paroki Matraman. Adalah suatu anugerah yang indah pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Paulus Samsu Arifin dan Genoveva Ingrid Mujur, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudara menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara anak kita Paulus Samsu Arifin dan saudari anak kita Genoveva Ingrid Mujur. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Servasius Dange SVD yang kami hormati, kami selaku orang tua dari kedua mempelai hendak mengantar anak-anak kami Paulus Samsu Arifin dan Genoveva Ingrid Mujur memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan ini. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Saat ini marilah kita bersama-sama menuju altar Tuhan. Berjalan bersama
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kedua calon mempelai, Saudara Paulus Samsu Arifin dan Saudari Genoveva Ingrid Mujur yang berbahagia, yang juga turut berbahagia orang tua dari kedua calon mempelai, berpartisipasi dalam kebahagiaan kedua calon mempelai, saksi, dan saudari-saudara yang dicintai oleh Tuhan yang ambil bagian dalam kebahagiaan kedua calon mempelai ini, Paul dan Ingrid. Sebagai orang yang percaya, ternyata hidup perkawinan itu tidak saja urusan manusia, tetapi bersentuhan dengan Allah, dengan yang ilahi. Maka perkawinan itu baru sah kalau itu dilakukan di hadapan Tuhan melalui gerejanya. Maka pada pagi siang ini kita semua hadir di sini, tidak hanya sekedar menyaksikan misa pemberkatan perkawinan Saudara Paulus Samsu Arifin dan Saudari Genoveva Ingrid Mujur, tapi kita hadir di sini untuk mendoakan keduanya agar cinta yang telah mereka rajut selama ini bisa bertumbuh dan berkembang menjadi cinta yang membahagiakan keduanya. Memang kebahagiaan itu ukurannya berbeda-beda untuk semua orang. Kebahagiaan dalam hidup perkawinan adalah ketika suami dan istri saling mencintai menurut contoh Yesus Kristus yang mencintai gerejanya. Saudari dan saudara yang terkasih, maka sekali lagi kita yang hadir di sini diminta untuk mendoakan kedua calon mempelai ini supaya kebahagiaan yang tampak bagi kita pada pagi dan siang ini yang ada dalam diri kedua anak kita ini tidak saja di tempat ini dan saat ini mereka berbahagia, tetapi selanjutnya sesudah mereka diberkati oleh Tuhan di hadapan gerejanya dan kita sekalian, supaya hidup hari esok mereka sungguh-sungguh dilandasi oleh cinta kasih yang sejati sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Karena kebahagiaan yang sejati hanya berangkat dari cinta yang sejati pula seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Maka agar doa dan harapan kita untuk kedua calon mempelai ini, Paul dan Ingrid, berkenan pada Allah, baiklah di awal perayaan Ekaristi ini kita sesali dosa dan salah kita, mohon pengampunan dari Tuhan agar kita sekalian layak ambil bagian dalam peristiwa iman ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua calon mempelai ini, Paul dan Ingrid,
dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka berdua yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia mengasuh dan merawatnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia.
supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Sebab aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jaga jarak. Maka agak jauh. Tambah dengan face shield. Paul dan Ingrid yang dicintai Tuhan, yang berbahagia, kita semua yang juga pasti ambil bagian dalam kebahagiaan kedua calon mempelai ini, Paul dan Ingrid. Saya kira Paul sudah mendengar apa yang selalu dikatakan tentang cinta. Ini menikah karena cinta ya? Ada mic-nya itu, bisa dipegang dua-duanya. Ini dari bawah. Coba, halo-halo. Nah, mantap. Ingrid, mantap juga. Cinta itu dari mana turun ke mana? Dari mata turun ke hati. Lebih kuat. Dari mata turun ke hati. Ini kata Paul, cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau menurut Ingrid?
Dari mata turun ke hati, Romo. Lebih kuat, lebih kuat. Dari mata turun ke hati. Belum terlalu kuat, belum dengar toh? Belum dengar itu? Yang hadir di sini belum dengar. Dari mata turun ke hati. Sama juga ya. Iya. Kalau seandainya Paul dan Ingrid tanya kepada saya, cinta itu dari mana turun ke mana? Kalau saya katakan dari hati turun ke mata, itu bisa enggak itu? Setuju Bisa, enggak? Romo, setuju. Hah? Setuju, Romo. Ingrid setuju? Paul setuju enggak? Tetap dari mata turun ke hati. Tetap dari mata turun ke hati. Tidak setuju dengan jawaban Romo ya? Oke, ya benar juga toh, ya toh, benar ya Pak, ya benar juga. Tapi pernah menyaksikan ada orang buta menikah dengan orang buta? Pernah, Romo. Pernah. Nah, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, bagaimana itu ya? Bagaimana menurut, ini tentu Paul ya, Paul harus menjawab ini. Karena prinsip Paul itu cinta itu dari mata turun ke hati. Nah untuk orang buta, apakah tetap dari mata turun ke hati? Tidak pernah terpikirkan toh? Tidak pernah toh? Ya itu, untung kamu menikah di sini, maka kamu tahu sekarang ini toh. Saudari dan saudara yang terkasih, cinta itu tidak mesti dari mata turun ke hati. Bisa juga. Tapi ada kemungkinan lain. Bisa dari hati naik ke mata. Bisa dari hati menjalar ke tangan dan kaki. Dan cinta yang dari hati ke mata, ke tangan, ke kaki itu cintanya Tuhan. Pasti kita masih ingat. Kitab suci atau Injil berbicara tentang kalau Yesus mau melakukan sesuatu atau memberi makan kepada orang banyak misalnya. Apa yang dikatakan? Hatinya tergerak oleh belas kasih. Bukan matanya melihat mereka. Enggak. Tidak sama sekali. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Ini cinta yang dari hati. Menjalar ke mata, ke otak, ke pikiran untuk berbuat sesuatu. Tapi munculnya dari hati. Sebagai khotbah singkat, tapi mungkin juga agak panjang, tidak apa-apa tuh. Saya mau katakan, itu ada beda. Kalau kita punya prinsip, cinta itu dari mata turun ke hati, saya mau katakan ada bahaya. Ada bahaya. Bahayanya sudah tahu ya? Ingrid sudah tahu. Bahayanya apa? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau ada perempuan lebih cantik, bisa jatuh cinta dengannya lebih cantik. Paul, Ingrid ngomong apa itu? Hah? Kalau ada perempuan yang lebih cantik, bisa jatuh cinta ke yang lebih cantik. Oh iya. Singkatnya begini, cinta itu sangat dipengaruhi oleh mata mengatakan apa? Iya toh? Ini bahayanya. Yang namanya manusia ini, hari ini cantik, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya mungkin tidak seperti sekarang ini. Nah kalau cinta itu bertumpuk pada atau berdasar pada dari mata turun ke hati, sangat dipengaruhi bahaya. Tidak saja untuk hidup berkeluarga, untuk hidup sebagai imam juga begitu. Sangat dipengaruhi oleh mata mengatakan apa. Ketika mata melihat, oh ini cantik, ini ganteng, ya ada cinta. Berkobar-kobar. Tapi ketika mata memandang, sudah berkerut. Sudah tidak kencang lagi. Lalu pudar juga lah cinta itu. Itu bahayanya kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau cinta itu dari hati naik ke mata, dia tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Karena itu cinta Tuhan. Seperti apapun kita, Tuhan tetap mencintai kita. Ini cinta yang dari hati. Naik ke mata
naik ke yang lain, kepada pikiran. Oke lah, sebagai manusia, orang mengatakan bahwa ya cinta dari mata turun ke hati, boleh. Tapi itu harus dilihat sebagai awal dari cinta selanjutnya. Terutama hidup, cinta yang menjadi dasar hidup keluarga. Awal boleh saja, sebagai pemicu cinta untuk selanjutnya. Tetapi itu untuk awalnya saja. Sesudahnya mesti diganti cinta itu yang menurut Tuhan sendiri, gaya Tuhan mencintai manusia dari hati. Bukan lagi dari mata. Oke. Kalau dari mata, secantik apapun Ingrid, berapa puluh tahun kemudian tidak seperti sekarang ini, itu jelas. Seperti apapun gantengnya Paul, Ingrid, berapa puluh tahun kemudian juga tidak seperti itu. Kecuali operasi plastik. Ya kalau ada duit silakan saja sih. Tapi ya kalau yang pakai plastik semua untuk apa ya tuh? Masa mencintai plastiknya daripada mencintai orangnya. Terbuat dari plastik orangnya. Saya hanya mau menegaskan itu. Jadi Anda membangun keluarga atas dasar kasih, cinta, tapi cinta menurut cintanya Tuhan. Cinta yang berasal dari hati. Bukan karena mata. Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan keluargamu. Sangat mempengaruhi daya cintamu. Gairah cintamu sangat dipengaruhi oleh mata mengatakan apa. Sebagai awal, karena mata melihat, memandang, silakan. Sesudahnya, apalagi ketika sudah membangun hidup berkeluarga sebagai suami istri. Cinta yang karena dari mata turun ke hati itu perlu pelan-pelan dilepaskan. Dan menggantinya dengan gaya cinta yang baru yang dari hati. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta yang model itu yang diperintahkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Yesus mengajak kita sekalian untuk saling mencintai sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan cinta menurut atau Allah Yesus Kristus. Aduh susah juga ya, perutnya kendut. Karena itu Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Tidak mengambil contoh cinta siapapun, tapi mengambil contoh cinta Yesus kepada kita. Cinta Yesus kepada kita yang adalah gerejanya. Dan inilah yang dikatakan dalam bacaan pertama. Maka perkawinan orang Katolik dan Kristen, perkawinan itu sakramental karena mengambil contoh cinta antara Allah dan manusia, cinta antara Yesus dengan gerejanya. Kemarin dalam latihan saya menegaskan, masih ingat ya, Paul? Kalau mencintai, cinta yang harus jadi dasar landasan kehidupan keluarga, harus cinta seperti Yesus mencintai gerejanya. Yesus mencintai gerejanya dan mengorbankan dirinya untuk gereja. Karena itu, kalau suami mencintai istri, harus mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirimu, bukan mengorbankan pasanganmu. Ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang Katolik, banyak orang Kristen. Segala sesuatu yang nomor satu laki-laki. Semua. Istri dan perempuan nomor yang berikutnya. Keliru ternyata. Keliru. Banyak kali cinta itu mengorbankan orang lain. Ya, banyak sekali keluarga menjadi kacau karena pasangannya, istrinya selalu dikorbankan. Kita kebiasaan di Flores, yang laki-laki lebih dulu, ya toh. Dapat tempat yang terhormat semua laki-laki ini. Diuntungkan baik secara adat maupun secara agama juga ya. Karena itu laki-laki ini di atas angin terus. Sampai terkadang lupa diri. Jangan.
soal perkawinan tidak ada urutan pertama laki-laki, urutan kedua perempuan. Tidak. Semartabat kita. Nah, ketika kita bicara tentang kasih yang mendasari kehidupan keluarga, menurut contoh kasih Yesus Kristus kepada gerejanya, justru sebaliknya. Suami yang menjadi lambang simbol Yesus mencintai istrinya yang adalah gereja, simbol gereja. Sebagaimana Yesus mencintai gerejanya, demikian juga seorang suami harus mencintai istrinya. Hanya dengan cara itu, kebahagiaan hari ini akan tetap bertahan untuk berapa puluh tahun kemudian, sampai kita semua dipanggil oleh Tuhan sendiri. Andai kata cinta yang menjadi dasar kehidupan keluarga tidak seperti cinta Yesus, banyak tantangan yang akan terjadi 2-3 tahun sesudah pernikahan, 5-6 tahun, 10 tahun, dan banyak kali keluarga gagal karena itu. Saya berharap bahwa Paul dan Ingrid yang saling mencintai, sungguh cinta yang menjadi dasar kehidupan keluargamu, cinta seperti Yesus mencintai gerejanya. Amin. Kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Kedua calon mempelai dan saksi diminta berdiri. Calon mempelai yang berbahagia, Paul dan Ingrid, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Saudara Paulus Samsu Arifin dan saudari Genoveva Ingrid Mujur, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan hati bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Sekarang saatnya saudara-saudari mengucapkan janji perkawinan. Kesepakatan perkawinan, saya mohon Paul dan Ingrid saling berhadapan. Teksnya dilepas, ditaruh saja. Mic-nya juga dilepas. Tinggal ganti saja mempelai laki-laki dan perempuan. Bentar. Di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, para saksi, dan seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya Paulus Samsu Arifin memilih engkau, Ingrid Genoveva Ingrid Mujur, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam,
di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Genoveva Ingrid Mujur, memilih engkau, Paulus Samsu Arifin, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai Ingrid dan Paul yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, saling mencintai dan menghormati, serta hidup dalam damai menurut kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kedua mempelai Paul dan Ingrid saling berhadapan. Belum apa? Tidak pegang tangan. Saudara Paul, ambillah cincin ini dan kenakan cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Menghadap ke sana supaya terlihat. Ya, tangannya juga, tangannya. Ya. Lurus ke sana, sorry. Tidak seperti itu, begini. Pakai arahnya ke sana. Ya. Ingrid, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Tangannya begini ya. Saudari Ingrid, ambillah cincinnya dan kenakan cincin ini pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Paul, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih saling berhadapan. Saudari dan saudara yang terkasih,
Paul dan Ingrid resmi menjadi suami istri. Maka sekarang saya perkenankan Saudara Paul untuk membuka kerudung istrinya. Dipersilakan. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Sekarang buka dulu maskernya. Dua-duanya, Ingrid juga buka. Sebagai suami istri, Anda berdua dipersilakan untuk mengungkapkan kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, Ingrid dan Paul dipersilakan untuk minta doa restu dari orang tua. Setelah pulang dari sana, posisinya diganti. Ibuku mohon restu, izinkanlah putramu mengarungi samudra agar damai dan bahagia. Ayahku mohon doa di hari bahagia ini, dalam mahligai kasih, agar cinta kami lestari. Restu ibu dan ayah menguatkan langkahku menghadapi rintangan, mencapai hidup bahagia. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah juga salib ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah juga
rosario dan juga patung Santa Perawan Maria ini, agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini, Paul dan Ingrid. Kekuatan yang berasal daripadamu turun atas barang kudus ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mempelai berdua dipersilakan untuk maju ke depan, menghadap kepada orang tua. Saksi menghadap kepada orang tua. Dan orang tua yang sudah mendapat tugas memegang ini. Tidak perlu. Ingrid, bukunya dilepas supaya perhatian menerima cindera mata dari orang tua. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Amin. Terima kasih. Serahkan kepada Miss Dinar. Orang tua kembali ke tempat. Pasangan juga kembali ke tempat. Ya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Paulus Samsu Arifin dan Genoveva Ingrid Mujur. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah kita terima, marilah kita menyerahkan mereka berdua kepada Tuhan melalui doa-doa berikut ini. Semoga Paulus Samsu Arifin dan Genoveva Ingrid Mujur menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya dalam masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama dan keluarga mereka aman sentosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang tua mereka merasa terhibur karena menyaksikan kebahagiaan anaknya, sehingga pengantin baru ini sungguh diterima dalam lingkungan kaum kerabatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, peliharalah saudari-saudara kami ini dalam cinta-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup, dan bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami ambil bagian dalam kalan Kristus yang telah menjadi manusia, sebagaimana yang dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahan dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini, Ingrid dan Paul. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan, dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau mengendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lakukan mada pujian-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Allah Tuhan, Kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Pandanglah juga ya Allah yang penuh kasih dalam diri Yesus Kristus, kedua mempelai anak-anak-Mu ini, Ingrid dan Paul. Hari ini mereka resmi menjadi suami istri dan mau membangun kehidupan keluarga. Ya Allah, Engkau telah mempersatukan mereka. Semoga Engkau yang telah memulai cinta kasih mereka menjadi dasar kehidupan keluarganya, Engkau pula yang akan mendampingi mereka dalam menghayati cinta kasih yang sejati, seperti yang Engkau harapkan saat ini dan juga pada hari-hari yang akan datang dalam seluruh perjuangan hidup mereka, agar mereka boleh menikmati kebahagiaan tidak saja hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Anugerahkanlah kepada mereka berdua Roh-Mu sendiri, yang memberikan kekuatan dan daya untuk menghayati cinta kasih yang sejati, seperti Engkau telah mengasihi gereja dalam diri Yesus Kristus. Berkatilah juga seluruh anggota keluarga, orang tua, adik kakak, dan keluarga besarnya, dengan rahmat yang berlimpah, yang perlu untuk perjuangan hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas Paul dan Ingrid yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dalam sakramen tubuh dan darah Kristus yang dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, Ingrid dan Paul, yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka berdua, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu mempelai perempuan ini, Genoveva Ingrid Mujur, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati mempelai laki-laki ini, suaminya Paulus Samsu Arifin, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara,
Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini, Ingrid dan Paul, tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka berdua yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah, inilah dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang saat ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Komuni pertama-tama akan dalam dua rupa diberikan kepada mempelai berdua, Ingrid dan Paul. Sesudah itu baru kemudian saksi, keluarga, dan umat yang lain sesuai dengan protokol kesehatan.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan, Ingrid dan Paul, senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudari-saudara, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kedua mempelai menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudari-saudara sekalian, terutama kedua mempelai Ingrid dan Paul, saat ini dan juga pada hari-hari yang akan datang, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan Paul dan Ingrid sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kedua mempelai mempersembahkan bunga kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda Maria. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Orang tua kembali ke tempat, lalu mempelai dan saksi langsung ke sebelah untuk penandatangan. Mari kita sampaikan syukur pada Tuhan di dalam pesta pernikahan ini. Haleluya. Selamat dan
bahagia bagi nikah berdua. Gereja Kristus jadi saksi janji dan suci untuk saling mencinta selamanya. Haleluya. Selamat